How much do I have to pay? No, we pay you. Antonio! Oh, Antonio! What? Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat. Kali ini kita akan bahas film berjudul The Valet. Film yang dirilis tahun 2022 ini menceritakan tentang seorang tukang parkir yang terpaksa menjadi pacar settingan seorang artis terkenal hanya untuk sekedar menutupi perselingkuhannya bersama suami yang beristrikan miliuner. Namun ternyata tukang parkir itu justru dituduh telah meniduri artis itu. Seperti apa kisahnya guys? Kencangkan sabuk pengaman Anda dan kita ikuti alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan keseharian seorang pria bernama Antonio yang bekerja sebagai tukang parkir, di mana Antonio sampai saat ini masih tinggal bersama ibunya bernama Cecilia. Setelah ditinggal oleh istrinya bernama Isabel, istrinya mendapat hak penuh atas putranya bernama Marco. Suatu hari saat Isabel datang menjemput Marco, di sana Isabel curhat kepada Antonio bahwa dirinya sedang membutuhkan uang untuk biaya sekolah Marco. Antonio pun menyatakan kepada Isabel mengenai keinginannya untuk rujuk kembali. Namun jawaban Isabel tidak sesuai dengan yang diharapkan. Come on, Antonio, let's not fight about this. Sementara itu, di tempat yang berbeda, seorang aktris terkenal bernama Olivia Allen baru selesai syuting berencana untuk menemui seseorang. Pertemuan dengan seorang lelaki bernama Vincent yang bekerja sebagai pengembang kota. Ternyata Olivia berselingkuh dengan Vincent, di mana Vincent sendiri telah mempunyai istri bernama Catherine, seorang miliuner. Setelah melakukan hal yang tidak diinginkan, Olivia pun terlibat pertengkaran dengan Vincent yang hanya terus menjanjikan dirinya untuk menikahinya. Sehingga Olivia pun pergi meninggalkan Vincent dan dikejar oleh Vincent sampai ke depan lobi. Olivia! Just need a little... Please don't go out front. Please don't follow me. Saat Olivia sedang ingin menaiki Grab, tiba-tiba Grab itu ditabrak oleh Antonio dengan sepedanya. Tanpa disadari Olivia dan Vincent, ternyata ada seseorang wartawan yang sedang mengambil gambar mereka. Esok harinya, Antonio membawa sepedanya yang rusak ke toko sepeda untuk diperbaiki. Di sana Antonio sempat berbicara dengan pemilik toko, seorang janda beranak satu. Katanya toko itu akan segera dibongkar dengan pemerintah kota karena ada proyek pembangunan di tempat itu. Sementara itu di kantor Olive, terlihat Olive sedang berbicara dengan asisten pribadinya mengenai keluarganya. Namun saat Olive membuka sosial medianya, tiba-tiba buntut dari pertemuan itu membuat viral berita perselingkuhan antara Olive dan Vincent. Vincent yang berusaha menjelaskan kepada Catherine mengenai foto yang beredar di medsos. Vincent menjelaskan bahwa Olive bertengkar dengan Antonio, bukan dengan dirinya. Dan Vincent akan memanggil pengacaranya untuk klarifikasi. I'm gonna call my lawyer from the car. Sementara Olive yang terlihat panik dengan adanya berita itu, dia berteriak-teriak di kantornya seperti orang gila. Why is this opening? Sementara Vincent yang takut diceraikan oleh istrinya meminta bantuan kepada pengacaranya agar segera berbuat sesuatu. Akhirnya pengacara Vincent mendapatkan ide, membuat cerita ini seakan-akan Antonio yang berpura-pura berpacaran dengan Olive. Scene berpindah ke tempat kerja Antonio. Terlihat Antonio baru saja selesai memarkirkan mobil kliennya. Tiba-tiba dia didatangi oleh pengacara Vincent. Welcome to Cobra, sir. You're Antonio Flores, right? With me? Correct. You'll go out on a few dates. Probably some kissing. Kissing? Di samping Antonio memang sedang membutuhkan uang untuk biaya Marco, akhirnya Antonio minta bayaran $12.850 agar bisa berharap mendapatkan Isabel kembali. Sedangkan Olive mau tidak mau harus menjalani ini karena untuk menghindari publisitas buruk sebelum pemutaran film perdananya. Sementara itu, Catherine juga diam-diam sedang menyuruh detektif untuk menyelidiki Antonio. Kembali ke tempat kerja Antonio. Semua teman kerja Antonio seakan-akan tidak percaya dengan berita itu. Tidak lama setelah itu, Olive pun datang mencium Antonio di depan umum. Welcome. Hi. Take it. I'll just be 1 second.
Dan kejadian ini disaksikan beberapa wartawan dan Olive pun pergi bersama Antonio. Di dalam mobil itu, Olive mengajak Antonio untuk makan bersama di restoran untuk memperlihatkan kepada wartawan lainnya. Setelah sampai di restoran, terlihat Antonio begitu kaku di depan para wartawan, sementara Olivia berusaha menutupi semuanya. Setelah di meja makan, Olivia sesekali merasa risih dengan Antonio. Ditambah dengan penampilan Antonio yang tidak bisa dibedakan dengan pelayan restoran. Refill? Oh, great. I need a refill too. There you go. Sepulang dari makan bersama Olive, teman sekerja Antonio pun bertanya-tanya tentang hubungannya bersama Olive, termasuk Isabel yang mengetahui Antonio berhubungan dengan seorang aktris. Akhirnya drama itu membuat Catherine sedikit percaya kepada Vincent, tetapi masih menyuruh detektifnya untuk mencari tahu lebih dalam hubungan itu. Tiba di hari pemutaran perdana film Olive, Antonio dijemput oleh sebuah mobil mewah untuk pergi bersama Olive. Ternyata Olive akan mengajak Antonio berjalan di red carpet untuk menepis gosip tentang perselingkuhannya dengan Vincent. Sesampainya di sana, terlihat banyak sekali paparazzi yang sedang menyambut mereka. Antonio terlihat sangat kaku berjalan di red carpet, sehingga harus sedikit dibantu oleh Olive agar terlihat santai. Sementara itu, keluarga Antonio juga menyaksikan dari televisi. ¿Qué le pasa? ¿Por qué pone cara? Setelah itu, mereka pun menonton film bersama-sama. Setelah pemutaran film itu, mereka pergi ke restoran untuk makan bersama. Olive kaget ketika melihat Catherine ada di sana. Betapa kagetnya mereka saat mereka didatangi Catherine dan Vincent. Di sana Catherine mengatakan kagum dengan hubungan Olive dan Antonio. Saat Olive sedang berada di toilet bersama asistennya, Vincent datang menemuinya. Sementara Antonio didatangi oleh Catherine dan mempertanyakan semua ke Antonio. Merasa direndahkan, Antonio berkata, Olivia is not as superficial as you. Buenas noches, señora. saat meninggalkan tempat itu, Olive yang sedang mabuk berat harus dituntun oleh Antonio melewati dapur agar tidak terlihat oleh paparazzi. Akhirnya Antonio sadar bahwa dirinya sudah terkenal, terutama di kalangan Amerika Latin. Antonio dan Olive harus menumpang mobil temannya untuk bisa sampai ke rumah Antonio. Sesampai di rumah Antonio, Olive langsung tertidur. Nada más te recuerdo que las paredes... The dress stays on. You sleeping. Keesokan harinya, Olive kaget melihat dirinya setengah telanjang di kamar Antonio. Saat keluar dari kamar, semua keluarga Antonio menyambut dengan ramah dan langsung menyiapkan sarapan untuk Olive. Olive terlihat begitu nyaman berada di tengah-tengah mereka. Olive merasakan energi positif dalam keluarga Antonio yang belum pernah ia rasakan di keluarganya. Beberapa saat kemudian, Isabel dan Marco datang. Melihat Olive yang ada di sana, akhirnya Isabel tidak jadi masuk. Lalu Antonio curhat ke Olive bahwa Isabel tidak mau menemuinya lagi. Mendengar hal itu, Olive langsung meyakinkan Antonio bahwa Isabel tidak akan meninggalkannya. Kemudian sebelum Olive meninggalkan rumah Antonio, Olive juga meminta untuk berfoto bersama keluarga besar Antonio. Setelah itu, asisten pribadi Olive pun datang menjemput Olive, dan kejadian itu diketahui oleh Catherine. Sementara Vincent yang mengetahui Olive berada di rumah Antonio mulai merasa curiga dan cemburu. Vincent meminta detektifnya untuk mengawasi Antonio siang dan malam. Scene berpindah ke Olive. Mendengar filmnya melambung, Olive terlihat sangat senang. Lalu Olive mencoba menghubungi Vincent untuk memberitahukan kabar baik itu. Tetapi Vincent justru malah cemburu kepada Olive dan Antonio. Membuat Olive pun kembali bersedih dan mulai merasa kesepian sambil menatap makanan yang dibuatkan untuknya dari ibu Antonio. Esok harinya, Antonio menghadiri pagelaran drama anaknya Marco di sekolah. Terlihat Isabel dan gebetannya juga berada di sana. Tidak lama Olive diam-diam datang untuk menonton Marco dan langsung duduk di samping Antonio. Sementara Isabel yang melihat mereka berdua merasa cemburu. Saat mereka selesai menonton pagelaran drama Marco, mereka pun makan malam bersama Olive dan keluarganya, namun pisah meja dengan Isabel. Saat acara dansa dimulai, diam-diam Antonio menemui Isabel di samping. Di sana Antonio mengatakan yang sebenarnya kepada Isabel mengenai Olive. Akhirnya Isabel pun mengatakan ingin kembali kepada Antonio. Setelah acara itu, Olive kembali ke rumah Antonio. Sesampai di sana mereka melihat mata-mata Catherine dan Vincent sedang mengawasi mereka. Akhirnya mereka berdua pun berpura-pura bercinta untuk mengelabui detektif itu. Essentially. God, she's doing all the work. The one woman show. We ride. And now we ride. Antonio! Oh, Antonio! What? Keesokan harinya,
Isabel memberitahu Antonio bahwa dia tidak ingin tinggal bersamanya dan ingin mengajukan cerai serta pindah tempat tinggal. Sementara Vincent yang mendengar detektifnya mengatakan bahwa Antonio tidur dengan Olive, akhirnya datang ke tempat Antonio dan menghajar Antonio. I didn't hire you to sleep with my girlfriend. Dad. Tapi untung saja pengacaranya segera menarik Vincent ke dalam mobil. Setelah kejadian itu, pengacara Vincent datang mendatangi Antonio untuk membayarkan upah Antonio. Ternyata upah yang diterima Antonio lebih besar dari kesepakatan awal. Pengacaranya juga mengatakan bahwa ia kecewa dengan Vincent karena berprasangka buruk terhadap Antonio. Scene berpindah ke rumah Antonio. Saat Ibu Cecilia sedang berada di dapur bersama Mr. Kim, tiba-tiba Cecilia terkena stroke dan akhirnya meninggal dunia. Di acara pemakaman, Antonio menyampaikan pidato yang indah dan menyentuh hati dalam bahasa Inggris. I'm going to speak in English because I want Mr. Kim to. If you grow up poor in my country, Mama saved every penny she could to send Clara and me to the States. My mother sent us here to have a better life. When she left, the ground shook. Goodbye, Mama. Setelah pemakaman selesai, Antonio membuka semua kebohongan Vincent kepada Catherine. Antonio bekerja sama dengan Olive dan Catherine menjebak Vincent di sebuah hotel. God, I miss that Eddie. Hi, Vincent. It's me, the ballet. Hello. Hi, honey. Listen, I'm downstairs. Setelah Catherine mengetahui kebohongan Vincent, Catherine pun langsung menceraikan Vincent dan akhirnya Vincent ditangkap karena penggelapan. Catherine juga mengambil alih perusahaan dan membatalkan rencana penggusuran untuk lingkungan Antonio. Setelah semuanya beres, Catherine berniat untuk membalas kebaikan Antonio yang telah membantunya bercerai dengan Vincent. Namun Antonio sepertinya tidak berharap apa-apa dari Catherine. Scene berpindah dengan memperlihatkan Natalie, pemilik toko sepeda yang berada di kawasan yang akan digusur. Natalie memprotes keras pengusutan itu kepada panitia. Namun tiba-tiba panitia mendapatkan surat dari pimpinan bahwa proyek itu pun telah dibatalkan oleh pemiliknya bernama Catherine. Di akhir film, Antonio terlihat dekat dengan Natalie, janda beranak satu yang akhirnya mereka pun berkencan dan film pun berakhir.